Halo guys, balik lagi ke channel Dior Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Sebelum masuk ke filmnya, aku berharap dukungan dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Karena tanpa dukungan kalian, aku cuma seorang badut. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Exist Within adalah film Korea tahun 2022 bercerita tentang seorang wanita penghuni apartemen yang terganggu suara kebisingan aneh dari penghuni lain. Cerita dimulai dengan gambaran aktivitas kehidupan para penghuni apartemen, dan dari aktivitas mereka itu tentu membuat suara-suara kebisingan yang pasti membuat orang lain terganggu. Hal itulah yang dialami oleh penghuni wanita bernama Yunso. Sebagai calon penulis skenario, Yunso selalu terganggu karena suara kebisingan dari penghuni lantai atas. Sehingga Yunso sering menggedor atapnya untuk menegur penghuni lantai atas agar tidak berisik. Selain terganggu suara kebisingan, Yunso juga sering jadi sasaran omelan penghuni lantai bawah karena dituduh yang membuat suara. Kemalangan Yunso juga makin lengkap ketika mendapat pesan biaya tagihan telepon. Rupanya selama ini sudah banyak surat peringatan tagihan telepon yang Yunso dapatkan. Yunso yang sekarang sedang mengikuti kontes menulis cerita pun berdoa berharap bisa menang agar bisa melunasi semua tunggakannya. Karena penghuni lantai atas masih berisik, Yunso jadi memutuskan keluar dan mengecek surat tagihan yang juga ada di loker apartemennya. Tapi kemudian, Yunso juga mengecek surat si penghuni lantai atas. Yunso yang ingat sebelumnya pernah hampir disenggol penghuni lantai atas, jadi ingin merobek surat tersebut. Tapi Yunso mengurungkan hal itu. Kemudian setelah itu, Yunso mengecek hasil akhir kontes menulis cerita. Tapi sayangnya, nama Yunso tidak masuk dalam daftar seleksi. Kegagalan itu tentu membuat Yunso putus asa. Hingga teman prianya Yunso yang bernama Jisung datang dan langsung menanyakan kejadian apa yang membuat orang rumahan seperti Yunso tiba-tiba keluar rumah. Yunso pun mengaku berada di sana karena ulah si penghuni lantai atas. Yunso berniat menegur penghuni tersebut dengan menempelkan catatan di depan pintunya. Tapi Jisung yakin hal itu tidak akan berhasil. Karena dipanggil melalui intercom saja, si penghuni lantai atas tidak menjawab. Apalagi cuma sekedar menempelkan catatan. Kebisingan itu sudah terjadi selama sebulan. Jisung menyarankan agar melapor kantor keamanan. Yunso tentu sudah melakukan itu, tapi kantor keamanan selalu bilang si penghuni tidak pernah ada di huniannya. Jisung lalu menanyakan hasil akhir kontes menulis skenario-nya Yunso. Yunso yang gengsi mengakui kegagalannya pun menyebut hasil akhirnya sedang ditunda. Tapi raut wajah Yunso yang terlihat murung membuat Jisung tahu jika Yunso sebenarnya gagal. Jisung tidak heran lagi melihat Yunso gagal. Bahkan menganggap Yunso sudah terbiasa dengan kegagalan itu. Malamnya, Yunso melihat karya skenarionya sambil merenungi kesalahan apa yang membuatnya gagal terus-menerus. Padahal, dulu Yunso sering mendapat penghargaan atas karya skenarionya. Tak lama, suara bising dari lantai atas terdengar lagi. Yunso pun menggedor atapnya untuk menegur penghuni lantai atas. Ayahnya Yunso yang terbangun mengiraukan suara itu. Hingga paginya, Yunso menempelkan catatan teguran di pintu hunian lantai atas. Menyadari pintunya tidak dikunci, Yunso jadi masuk ke dalam. Namun tidak ada kehadiran orang di sana. Dan yang ada, Yunso malah mendengar suara menyeramkan hingga membuat Yunso terbangun dari mimpinya. Setelah itu, Yunso mengikuti kelas pelajaran jurnalistik. Dosen yang melihat Yunso mengantuk jadi mengetahui kerja kerasnya Yunso dalam menulis skenario. Hingga dosen pun jadi meledeknya dan minta yang lainnya untuk mengikuti cara belajarnya Yunso. Saat waktu istirahat tiba, rekan kelas Yunso menyapa dan menanyakan wajah Yunso yang tampak kusut. Yunso pun mengaku kurang tidur karena ulah penghuni lantai atasnya. Si rekan yang mendengar itu tidak heran lagi dan sudah hafal jika Yunso selalu terganggu suara berisik di waktu subuh dan siang hari. Si rekan pun menyarankan agar Yunso menulis cerita tentang penghuni di lantai atasnya. Si rekan yakin jika Yunso menulis cerita itu, Yunso akan memenangkan kontes berikutnya. Karena di kontes sebelumnya ada seseorang yang juga menulis cerita tentang tetangganya lalu menjadi pemenang. Si rekan minta Yunso agar segera menulis cerita itu karena ia yakin kisah Yunso pasti lebih baik dari cerita pemenang kontes sebelumnya. Dan dengan sedikit ragu, Yunso pun bersiap menulis cerita tentang penghuni lantai atas. Dari cerita itu, Yunso berharap bisa menjadi pemenang dan bisa membanggakan orang tuanya. Hingga saat waktu subuh tiba, Yunso mulai mencari ide cerita dengan diam-diam mengintai aktivitas penghuni lantai atas. Demi melengkapi ceritanya, Yunso sampai tak kenal waktu untuk tidur. Sampai akhirnya pengintaian Yunso pun menuai hasil pertama, di mana Yunso menemukan jejak tetesan air dari troli yang dibawa oleh si penghuni lantai atas. Di hari berikutnya, Yunso ditegur ibunya karena surat tagihan Yunso yang menumpuk.
Si ibu yang ingin Yunso mandiri minta Yunso kerja agar bisa melunasi semuanya karena si ibu tidak akan mau membayar. Si ibu juga minta Yunso menempati janjinya yang mana jika sampai akhir tahun Yunso masih gagal, si ibu minta Yunso berhenti dari menulis cerita. Yunso pun hanya bisa menahan sabarnya, berharap kesabarannya akan berbuah manis nantinya. Setelah itu, Yunso minta Jisung datang ke rumahnya. Jisung awalnya menolak dengan alasan belajar, tapi Yunso terus memaksa. Nah, sambil menunggu Jisung datang, Yunso memeriksa mobil si penghuni lantai atas, yang mana di dalam mobil itu ada buku sebuah sekte dan beberapa botol berisi air. Yunso mengambil air itu lalu ingin keluar, tapi penghuni lantai atas keburu datang, membuat Yunso jadi bersembunyi dan Yunso melihat ada pisau di mobil tersebut. Hingga si penghuni lantai atas masuk dan melajukan mobilnya. Saat dalam perjalanan, ponsel Yunso berbunyi karena dihubungi Jisung yang sudah tiba di apartemen. Si penghuni lantai atas awalnya mengira panggilan tersebut dari ponselnya, tapi karena panggilan terus masuk, membuat si penghuni lantai atas akhirnya menyadari ada orang lain di mobilnya. Si penghuni lantai atas langsung menghentikan mobil. Hingga saat Yunso keluar dari mobil, si penghuni lantai atas pun langsung menamparnya dan melaporkan Yunso ke polisi yang kebetulan lewat. Tapi untungnya masalah tidak jadi panjang setelah si penghuni lantai atas mengetahui mereka tinggal di apartemen yang sama. Nah, si penghuni lantai atas yang bernama Hokyung ingin tahu Yunso tinggal di kamar berapa. Dengan gugup, Yunso mengaku tinggal di kamar 301. Hokyung pun menjabat tangan Yunso kemudian lanjut pergi. Yunso lalu memberitahu Jisung soal pisau yang ia lihat di mobilnya Hokyung. Yunso yang yakin di pisau itu ada noda darah jadi mengajak Jisung untuk mencari tahu tentang Hokyung lebih dalam. Yunso juga sudah mengambil satu botol air di dalam mobil Hokyung. Setelah itu, Yunso kembali ke apartemen dan mengambil surat tagihan milik Hokyung untuk mencari tahu informasi tentang Hokyung. Hingga saat dicek, Yunso dan Jisung dibuat bingung setelah tahu kamar hunian yang Hokyung tinggali tertulis atas nama keluarga Lee Kwang Han. Sementara tagihan teleponnya malah atas nama Jung Hokyung. Perbedaan nama itu membuat mereka bingung. Ada hubungan apa sebenarnya antara Hokyung dan Kwang Han? Di sisi lain, dua orang wanita mendatangi huniannya Hokyung. Yunso dan Jisung yang juga ingin ke sana jadi terhenti. Sampai dua wanita itu akhirnya pergi karena merasa tidak ada orang. Yunso dan Jisung kemudian makan bersama sambil membicarakan Hokyung yang Yunso duga adalah penganut sebuah sekte yang percaya dengan air. Jisung merasa Hokyung bukan orang jahat karena bisa saja pisau yang Yunso lihat di mobilnya mungkin hanya pisau biasa yang tidak sengaja terjatuh. Soal mereka mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, Jisung menduga mungkin Hokyung tidak bisa menerima tamu sembarangan karena ia bukan pemilik asli hunian itu. Atau bisa saja Hokyung punya pekerjaan tetap yang membuatnya tidak bisa keluar untuk menerima tamu. Tapi yang membuat Yunso bingung adalah suara kebisingan dari hunian Hokyung. Yunso ingin tahu hal apa yang Hokyung lakukan sampai sering membuat kebisingan. Banyak hal aneh tentang Hokyung dan huniannya yang membuat Yunso penasaran. Yunso pun jadi mengajak Jisung untuk terus mengikuti Hokyung. Jisung tentu menolak karena tindakan Yunso sudah melampaui batas. Jisung minta Yunso untuk mengikutinya sendiri, tapi Yunso tidak bisa menyetir. Yunso memohon bantuan Jisung agar ia bisa menulis cerita tentang penghuni berisik. Hingga di hari berikutnya, Jisung pun menuruti keinginan Yunso membuntuti Hokyung diam-diam. Tapi sayangnya mereka ketinggalan jejak. Menyadari cara tersebut sulit, Yunso pun jadi mencari barang untuk melacak Hokyung di internet. Jisung yang merasa cara tersebut terlalu ribet, jadi menyarankan Yunso menginstal aplikasi pintar di ponselnya. Setelah itu, Yunso bisa menempelkan ponselnya di mobil Hokyung, lalu menghubungkannya ke ponsel Jisung. Yunso yang sadar itu ide bagus pun langsung menginstal aplikasi tersebut. Di tempat yang berbeda, Hokyung yang baru kembali menemukan kotak permen Yunso yang ketinggalan di mobil. Nah, kebetulan Yunso juga baru kembali. Hingga malamnya, Yunso yang sudah menginstal aplikasi pintar lalu menempelkan ponselnya di bagian bawah mobilnya Hokyung. Sementara Hokyung terlihat sedang menyikat sesuatu. Hari berikutnya, Hokyung datang ke hunian Yunso dan mengembalikan kotak permen ke keluarganya Yunso. Hokyung menjelaskan kotak permen itu ketinggalan karena sebelumnya Yunso diam-diam masuk ke mobilnya. Yunso yang melihat Hokyung datang ke huniannya tentu menghindar, membuat keluarganya Yunso jadi minta maaf atas kelakuan anaknya. Yunso pun datang ke huniannya Jisung karena Yunso tidak berani pulang. Jisung merasa bisa jadi kedatangan Hokyung ke hunian Yunso adalah bentuk peringatan untuk Yunso agar tidak mencari masalah dengan Hokyung lagi. Karena bisa saja jika Yunso macam-macam lagi, Hokyung akan membunuh Yunso. Tapi Yunso masih tetap penasaran setelah melihat map titik tempat Hokyung terhenti. Sehingga kemudian Yunso mengajak Jisung untuk datang ke titik itu. Jisung pun menuruti keinginan Yunso tapi untuk yang terakhir kalinya.
karena selanjutnya Jisung tidak mau lagi dan minta Yunso naik angkutan umum jika masih ingin mengikuti Hokyung. Mereka lalu berangkat sampai akhirnya tiba di lokasi tempat mobil Hokyung terhenti. Nah, rupanya Hokyung sedang bersama perkumpulan orang di gereja. Setelah itu, mereka mengikuti Hokyung lagi yang dimana Hokyung datang ke rumah sakit. Nah, untuk tahu ada perlu apa Hokyung datang ke rumah sakit, Jisung pun mendekat untuk mencari tahu. Setelah dicari tahu, Yunso pun dibuat terdiam setelah melihat Hokyung rupanya sedang merawat anaknya yang sakit. Jisung yang melihat itu minta Yunso tidak lagi berpikir aneh soal Hokyung. Hokyung yang menyadari ada orang lain yang sedang memperhatikannya, kemudian mencari tahu siapa orang itu. Yunso yang tahu Hokyung mengikutinya pun jadi berpura-pura menjadi perawat rumah sakit. Setelah aman, Yunso berterima kasih ke Jisung karena sudah membantunya dan mempersilahkan Jisung untuk pergi. Tapi Jisung minta Yunso berhenti untuk mencari tahu tentang Hokyung. Yunso sudah melihat sendiri tidak ada yang aneh dari Hokyung dan Hokyung juga hanya merawat anaknya yang sedang sakit. Tapi Yunso membantah hal itu karena memiliki anak yang sakit bukan berarti menunjukkan Hokyung orang baik. Jisung pun menganggap tindakan Yunso yang sudah sejauh ini sebagai kejahatan. Jika memang Yunso ingin menulis cerita tentang Hokyung, Jisung minta Yunso tidak berlebihan. Tapi Yunso tak mau mendengarkan Jisung dan memilih mengikuti Hokyung lagi. Tapi Hokyung dan anaknya yang berada di kamar inap tiba-tiba menghilang. Setelah mencarinya, Jisung pun dibuat kaget setelah melihat Hokyung sedang mengguyur anaknya sambil membaca mantra. Suster yang melihat itu tentu menghentikan tindakan Hokyung yang sudah seperti orang yang kehilangan akal. Beberapa saat kemudian, Yunso yang melihat Hokyung pergi lagi jadi mengikuti sampai tiba di gereja. Yunso pun masuk ke gereja itu sampai akhirnya melihat Hokyung dan orang lainnya sedang berdoa. Hingga pengurus gereja datang dan ingin tahu bagaimana Yunso bisa masuk. Yunso yang takut pun jadi langsung buru-buru pergi. Malamnya, Yunso kembali ke huniannya. Si ibu yang khawatir menanyakan keadaan Yunso karena ponsel Yunso tidak bisa dihubungi. Yunso pun minta si ibu tidak khawatir dan tidak menghubunginya untuk sementara waktu. Tapi si ayah marah karena ulah Yunso menyelinap ke mobil Hokyung membuat mereka mendapat teguran. Si ayah minta Yunso menjelaskan apa yang sedang Yunso lakukan. Yunso pun terpaksa jujur menyelinap ke mobil Hokyung karena sedang menulis cerita. Si ayah yang kesal pun minta Yunso mencari pekerjaan lain dan berhenti menjadi penulis cerita. Si ayah memberi waktu sebulan dan minta si ibu mengubah kamarnya Yunso kembali menjadi ruang tamu. Yunso jadi termenung di kamar, tapi kemudian Yunso menyadari ada rembesan air di atap kamarnya. Yunso lalu keluar untuk mengambil ponselnya di mobil Hokyung. Dan tanpa Yunso sadari, rupanya aktivitas itu terekam oleh kamera di mobil Hokyung. Nah, di samping mobil Hokyung ada mobil dengan stiker penghuni kamar 501. Hokyung lalu masuk ke huniannya, hingga kejanggalan pun akhirnya terkuak. Yang ternyata di huniannya ada orang lain yang sudah bersimbah darah dan juga ada 2 jasad yang sudah tertumpuk es. Nah, 2 jasad itu rupanya pasangan suami istri yang dulu berdebat dengan Hokyung di mobil. Entah apa yang diperdebatkan, yang jelas hal itu membuat Hokyung kesal. Sampai akhirnya Hokyung menyemprotkan gas beracun untuk membunuh pasangan itu. Rupanya 2 jasad pasangan itu adalah panitia sekte di gereja yang sudah Hokyung sembunyikan sejak lama. Setelah itu, Hokyung mendatangi huniannya Yunso. Dengan agak takut, Yunso pun membuka pintu. Nah, nomor kamar hunian Hokyung ini 501, sementara Yunso 401. Hokyung jadi menyadari jika Yunso sebelumnya berbohong karena mengaku tinggal di kamar 301. Tapi Yunso beralasan hanya salah ucap. Hokyung lalu minta maaf karena selama ini membuat kebisingan. Hokyung mengaku suara bising itu berasal dari mesin penggiling bawang miliknya. Hokyung juga memastikan bahwa Yunso tidak akan mendengar suara bising itu lagi setelah mengetahui Yunso seorang penulis. Hokyung pun memberi bingkisan kemudian pamit. Tapi melihat celana Hokyung yang basah membuat Yunso jadi mengecek atapnya yang dirembes air. Hingga Yunso merasa janggal setelah melihat sisi lain atapnya juga ada rembesan air dengan warna berbeda. Yunso memikirkan kejanggalan itu sampai di kelas. Hingga mata Yunso tertuju pada mahasiswa yang kepalanya terbentur meja karena mengantuk. Nah, benturan itu membuat Yunso jadi punya dugaan bahwa suara bising yang ia dengar selama ini bisa jadi suara benturan kepala. Yunso yang ingin tahu tentang huniannya Hokyung jadi menghubungi agen real estate untuk meminta kontak pemilik hunian 501. Dan saat diberikan kontaknya, Yunso pun langsung menghubungi si pemilik hunian 501, yaitu Kuang Han. Tapi nomor yang dihubungi sudah terputus. Yunso jadi mengecek nomor tersebut di pencarian yang rupanya tertuju pada website layanan sebuah gereja.
Nah, Yunso juga punya brosur gereja itu yang ia ambil dari wanita yang sebelumnya datang ke hunian 501. Yunso pun baru sadar di balik brosur itu rupanya ada pesan tulisan yang mana dua wanita yang sebelumnya datang ke hunian 501 sangat khawatir dan mencari keberadaan Kwang Han. Dan sebenarnya Kwang Han berada di dalam hunian 501. Hanya saja ia tidak bisa apa-apa karena disiksa dan disekap oleh Hokyung. Sementara Yunso mendatangi gereja dan siap menjadi jemaat demi mengetahui siapa Kwang Han. Saat ditanya pengurus gereja, Yunso mengaku ingin menjadi jemaat karena terpengaruh oleh Kwang Han dan juga mereka tinggal di tempat yang sama. Di sisi lain, Jisung yang tampak khawatir dengan Yunso jadi terus memikirkan Yunso. Pengurus gereja jadi ingin tahu kapan Yunso melihat Kwang Han. Karena yang ia tahu, Kwang Han sudah lama tidak bisa dihubungi. Kabar terakhir yang si pengurus gereja dapat, Kwang Han sedang berpergian untuk menjernihkan pikiran. Tapi yang Yunso ingat sebelumnya, Kwang Han tidak pernah bepergian karena mobilnya selalu ada di parkiran apartemen. Penjaga apartemen juga memberitahu orang yang tinggal dengan Kwang Han adalah seorang yang suka memancing. Dan sekarang pengurus gereja menunjukkan Yunso rekaman ritual di gereja itu sebelum Yunso menjadi jemaat. Ritual itu disebut pembaptisan dan tempat berdoa. Setiap jemaat akan dibaptis dan diberi air yang diberi serpihan bubuk yang membuat mereka seperti orang gila. Hingga Yunso dibuat tercengang saat melihat Hokyung dan dua wanita sebelumnya ternyata juga menjadi bagian dari jemaat. Yunso yang tidak ingin ikut gila tentu memutuskan kabur dari gereja. Tapi pengurus dan penjaga gereja tidak membiarkan hal itu. Mereka memaksa Yunso masuk. Tapi untungnya Jisung datang dan menolongnya. Setelah itu mereka ngobrol berdua. Yunso yakin ada sesuatu yang terjadi antara Hokyung dan Kwang Han di hunian 501. Karena dua wanita sebelumnya datang ke sana untuk mencari Kwang Han. Yunso juga menduga suara dentuman yang sering ia dengar seperti suara orang minta bantuan. Yunso mulai mendengar suara-suara itu tepat pada hari di mana Kwang Han menghilang. Tapi anehnya makin kesini suara-suara itu mereda. Hingga saat suara itu benar-benar menghilang, Hokyung tiba-tiba datang ke rumahnya. Teka-teki kejanggalan yang berurutan itu semakin menguatkan dugaan jika Hokyung melakukan sesuatu pada Kwang Han. Yunso jadi ingin melapor semuanya ke polisi, tapi Jisung menahan Yunso dan mengajaknya untuk mengikuti Hokyung lagi karena mereka membutuhkan bukti konklusif. Malamnya, Yunso menulis ceritanya dari hasil penyelidikannya selama ini. Namun suara bising terdengar lagi, yang mana Hokyung sedang memecahkan balok es yang menempel di jasad. Yunso pun memasang ponselnya kembali di mobil Hokyung. Tapi sayang di hari berikutnya, Hokyung menyadari ada suara ponsel di bawah mobilnya. Hokyung jadi membawa mobilnya ke pusat layanan dan mencopot ponsel tersebut. Hokyung pun jadi menyadari selama ini ada seseorang yang mengintainya. Hingga saat melihat rekaman kamera di mobil, Hokyung pun akhirnya mengetahui bahwa Yunso selama ini mengintainya. Sementara Yunso dan Jisung yang belum tahu rencana mereka sudah ketahuan masih terus mengikuti Hokyung yang kini lokasinya berada di waduk. Nah, setelah tulisan cerita ini selesai, Yunso berniat mencari pekerjaan lain. Singkatnya, mereka tiba di waduk tempat Hokyung memancing. Hokyung tentu sudah menyadari mereka sedang mengikutinya. Hingga saat mengintai, mereka dibuat kaget melihat Hokyung melepas ikan-ikannya dan memancingnya kembali memakai umpan jari manusia. Yunso jadi ingin merekamnya, tapi Jisung melarang karena takut ketahuan. Untuk memastikan itu jari manusia, Yunso pun membuat rencana dengan menyogok pemilik pemancingan agar mencari tahu umpan apa yang Hokyung gunakan. Tapi sayangnya rencana gagal karena Hokyung tidak terima si pemilik pemancingan membuka trolinya. Melihat Hokyung yang pergi, Yunso jadi ingin mengikutinya. Tapi Jisung melarang karena Hokyung mengenal wajah Yunso. Jisung bersedia mengikuti Hokyung. Yunso pun minta Jisung agar hati-hati dan jangan lupa memberi kabar. Hingga kemudian Jisung mulai mengikuti Hokyung diam-diam. Di pegunungan itu Jisung sangat hati-hati. Hokyung yang merasa sedang diikuti pun jadi menengok ke belakang membuat Jisung bersembunyi. Tapi saat Jisung melanjutkan pengintaiannya, Hokyung tiba-tiba sudah menghilang. Hingga saat Jisung sedang mencari, Hokyung pun langsung memukulnya dari belakang. Singkat waktu, Yunso sangat panik karena Jisung tidak bisa dihubungi. Yunso mengira Jisung kecelakaan karena sedang mengikuti Hokyung. Si pemilik pemancingan pun memberitahu jika Hokyung sudah pulang dari tadi melalui jalan setapak yang ada di pegunungan. Yunso yang kaget mendengar itu jadi mencari Jisung di jalan pegunungan. Tapi Yunso hanya menemukan ponselnya. Menyadari ada noda darah, Yunso tentu jadi makin panik. Hingga Yunso pun terpaksa menggunakan mobil untuk mencari Jisung sambil terus menghubungi Jisung yang kini disekap oleh Hokyung. Jisung yang ingat perkataan Yunso ada pisau di bawah mobil, jadi mengambil pisau itu untuk melepaskan diri.
Hingga saat terlepas, perkelahian antara Jisung dan Hokyung pun terjadi. Dalam keadaan terluka, Jisung mencoba melawan. Tapi sialnya, Jisung kalah tenaga. Dan di tenaga yang tersisa itu, Jisung mencoba kabur. Tapi akhirnya, Jisung tumbang kembali setelah Hokyung menghajarnya dengan benda tumpul berkali-kali. Hokyung lalu mengangkat panggilan dari Yunso di ponsel Jisung. Yunso memohon agar Hokyung tidak membunuh Jisung. Yunso berjanji tidak akan melaporkan apa yang sudah ia ketahui tentang Hokyung. Tapi Hokyung mematikan panggilan dan membantai Jisung lagi. Singkatnya, Yunso tiba di lokasi tempat Jisung berada. Melihat Jisung sudah tak berdaya, Yunso sangat histeris dan langsung membawanya ke rumah sakit. Yunso lalu menghubungi polisi dan memberitahu adanya pembunuh di hunian 501. Sementara Hokyung yang baru kembali lalu melampiaskan kekesalannya ke Kwang Han sampai terdengar oleh keluarganya Yunso. Yunso yang juga sudah kembali pun langsung minta polisi yang datang untuk masuk ke hunian 501. Yunso memperkenalkan diri sebagai penelpon dan menjelaskan adanya pembunuh di hunian tersebut. Tapi para polisi malah bingung. Melihat tindakan polisi yang lambat, Yunso jadi memaksa masuk. Tapi polisi menahannya. Sampai akhirnya membuat Yunso nekat masuk melalui jendela. Hingga saat berhasil masuk, Yunso dibuat tercengang setelah melihat ada 2 jasad tertumpuk es batu dan juga Kwang Han yang sudah terluka parah. Cerita Kwang Han bisa seperti itu semua berawal ketika Hokyung membawa Kwang Han yang mabuk berat kembali ke huniannya. Dalam keadaan mabuk itu, Kwang Han menjelaskan semua ritual di gereja adalah akal-akalannya saja sebagai pendeta untuk membohongi para jemaatnya. Hokyung yang memang sudah fanatik terhadap sekte yang dibuat Kwang Han awalnya menganggap Kwang Han hanya bicara ngelantur. Kwang Han pun menyebut Hokyung bodoh seperti yang lainnya karena mudah ditipu. Kwang Han menjelaskan yang sebenarnya jika dirinya tidak bisa menyembuhkan orang dan air suci yang ia berikan di gereja adalah air kotor. Kwang Han juga mengaku sangat muak ketika Hokyung dan orang lainnya berdoa, padahal ia sendiri tidak bisa mengabulkannya. Sehingga Kwang Han pun jadi menyebut Hokyung serta jemaat lainnya idiot dan dungu. Mendengar itu, Hokyung yang sakit hati karena selama ini ternyata dibohongi jadi mencekik Kwang Han. Dan di hari itulah awal mula Yunso mulai mendengar suara bising dari Hokyung yang menyiksa Kwang Han di lantai atas. Setelah Yunso menyadari semuanya, Hokyung datang dan mengutarakan kekecewaannya terhadap 3 orang yang mengkhianatinya itu. Sehingga Hokyung memberikan mereka balasan setimpal dengan menjadikan mereka makanan ikan. Yunso pun berniat membantu Hokyung untuk menyembuhkan anaknya. Tapi Hokyung yang memang sudah kehilangan akal malah menghajar Yunso. Yunso tentu minta Hokyung sadar bahwa ritual yang Hokyung lakukan untuk menyembuhkan anaknya adalah kepalsuan. Tapi bukannya sadar, Hokyung malah makin ingin menghabisi Yunso. Dan di waktu yang tepat, polisi pun datang mengepung untuk menyelamatkan Yunso. Tapi dalam keadaan tersudut, Hokyung masih bisa mengancam. Hingga polisi pun langsung meletuskan tembakan yang membuat kisah misterius ini berakhir. Setelah waktu berlalu, Yunso sangat bersyukur karena ia dan Jisung masih bisa selamat. Anaknya Hokyung juga bisa disembuhkan. Perjuangan mereka menulis cerita ini juga membuat sebuah sekte yang dianut Hokyung akhirnya bisa dihentikan. Cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Exis Wade Hein 2022. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.